Hadirin yang berbahagia, melangkah pada acara yang keenam, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya disilahkan. Niki katut derek gada akhlak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para kiai ingkang kula hormati. Wabil khusus Mbah kawula Kiai Haji Mu'ad Thohir, wonten Kiai Haji Anik, wonten Kiai Haji sedanten niki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune Bapak, wonten Kiai Haji Zaki, wonten Gus Mat Abad sedanten Lek Rosin. Kula boten matur kata-kata walaupun Pak Mu'ad mun ngentai waktu. Tapi kula badhe cerita. Tadi temanya Kholma saya, kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kulo cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawulo. Terus dulu kalau perinan di sarang itu sering di rumah kulo teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmane Badiah, Mbah kulo kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku mbake Mbah Badiah. Terus kulo Mbah Sofia ini garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbak Yuni Mbah Bedawi. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Mu'ad niki ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus kula niku pokoke potongan kalah lah teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak. Mboten kula perlu sebut, mergi termasuk dineng niki. Kiai ini niku khole Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar yai ngapunten kula boten saged rawuh oleh Abah mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niku niki boten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ra ono uzur. Apa sing do teko ora duwe uzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula khole Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali niki tesih matolek tesih sae lah setahun pisan. Gara-gara nggih dineng tenan. Gara-gara ini wau. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun pergi gara-gara teori ini bahasa lo apa sing do teko gak duwe uzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga apalagi kiai-kiai sing pun payu kan ya sering manggung. Niku apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3 sak penghuninya tadi atau itu pun ribet. Tapi logika itu ini kalau cerita ya saya kan sering baca waktu atus dawuh Pak Mu'ad kalau sering baca ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Mbah Sahal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Mbah Sahal itu ndak. Kalau ditaklid santi Sarang itu dalile piye, Gus? Nak dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalile nyepuro iku apa? Jadi serodok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal nih. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal ini setelah kulo kaji, ya sengaja memang. Kulo niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang, pasti tidak minta pamit. Karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri.
Maka nali ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah wala yarhubu bi anfusihim napa an-nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku ning omah wae lah ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan, minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik, kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa, nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, be wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca, baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul, mungkin digugat ahli bahasa Indonesia, Allah tu tak dia terhadap apa kepada. Ya ribet, kalau nurian sering nerjemah, kalian Profesor Zaini nggak sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggak sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Ono sing debat. Loh, iman tuh nggak cukup dengan katakan, tapi harus yakini. Mereka iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Du bebat ngoten teng ruang sidang teng ngene lajeng debat sisi tok meni katakan sisi tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tuh katakan dan yakini. Tapi debatnya betah mergi digaji nak teng kemenak niku. Lah nak Basul Masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet, debat dibiayai, gitu mboten bar. Akhirnya kita terjemahan, ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Nah ini kalau cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku, yang seperti basal gitu dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi, orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut. Karena mereka sebetulnya ada ridho, nggak ikut saya. Tapi gara-gara habasahumul uzur, mereka punya uzur nggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan, ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah. Ngono sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning mato, lek di Quran tuh boleh begitu ya khadi'una wa huwa khadi'uhum. Kok nanti Quran mbok debat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau tidak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khadi', tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makara wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi, ini cerita terus bahasa hal tadi. Kula niku nggih nate setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang lho. Nanti sakniki kula sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran, aku nak lara disalami templek. Sakjane nak ana guru lara ra mulang, nak salami templek ya aja gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wae mulang muni sakit, wae salam templek ditampa. Daripada engkau ora iso nampa salam templek lara lah mulang. Jadi itu memang apa ya, satu ilmu, satu pelajaran. Kulo terkenal termasuk Ki Nom sing mucal terus nganti sakniki.
Meskipun badhe sowan mriki nggih wayahe mulang kita temu calriyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam templek 100.000 200. Kadang-kadang nggih kula umumno nembe sakit sedang enggak berfungsi secara agama. Kiai nek seloro kan gak iso mulang. Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis kan. Sakjane iki cerita sakjane nek. Tapi kula nate bantah mbek Kiai liya, wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullas. Keliru iku Gus teori wah. Ya ribet nganggo teori. Tapi ini kula cerita. Jadi saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ana ayat afawau angka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan. Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladihi wa waladihi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang ngurun nggo sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku, siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi aku ceritanya bapak, kulo kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Jawabnya basal kita deh. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan, sing ora teko alasane udzuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Terus kedua Kedua kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbah Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati, dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil kul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat. Hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab. Memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni. Siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau nggak makan ya ketok lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa tazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat.
Sewenang ya, cara camatolek ya sewenang ya. Karena ini teorinya pakai nasah. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model kosor. Maksudnya kosor di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan kosor bandingannya jamak, karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya ini tidak lupa, tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolak yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib. Karena misalnya sekolah matolak itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi gak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh, dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah, terus Nabi sholat. Nah gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dadi sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan, kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang. Nah, ini yang di apa ya istilahnya, cara istilah qadhiyat itu, Syekh qadhiyat itu, bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan nih, sholat nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali dari wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, sholat isin lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu gak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qadha itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yaqulu ta'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamak, makanya mereka protes. Mali hadar rasul yaqulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, pancen kula mulai alit seneng teng pasar. Niku nggih pelajaran betul, kadang ono wong pedagang badhe 2000 senenge ra karuan. Badhe 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi ngono. Jadi kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur, kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam tempel iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih, semuanya ngemafatih lah, sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu kok tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih, diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad ya masih jangkar ya dia, karena dia ada Muslim. Muhammad itu nggak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau nggak lapar, dan kalau sudah makan nggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi nggak pernah
sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandariyah dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ikhya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf ini. Karena beliau sering cerita sanadnya sampai, karena sanad Mbah Sahal nanti sama. Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Terus mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Karena hadil ummah kata kitab Ithaf, umat ini akan terjaga tidak ngalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger. Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya maha luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi, saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama si hafal takbirnya, memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sighah tanfil uluhiyah, dan sighah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah sama mohon semohon-mohonnya, semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajin rahmati. Jadi jelas, cara aturan main jelas, Allah pemberi, Kanjeng Nabi penerima. Jadi hadis sighahnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah. Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah ramoca ya anut ijazah wong-wong niku, selawat 1000 untuk bojo ayu, nak 10.000 iso wayo dan semua ngono-ngono iku. Dadi semua khasiat sing dibakas iku. Khasiat. Kulo nggih melok bingung, kulo niku maca kitab ya sakake ya ora ro khasiat iku, tapi dukun-dukun kok roh kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kula nate ditangkleti tiyang, Gus. Cara wayahe pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kon ndonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Disangoni tuh ana tiket ketok ra mandi malah izin. Satu ora usah. Dadi nek ra mandi ora ketara, mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca, ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idha qadha amron amsaka al-sinata awliyaihi anid du'a kela yad'u fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kela yad'u dari kata yad'una ini. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu, adalah para wali itu tidak mau berdoa supaya gak berdoa terus gak mandi, kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idha qadha amron mesti amsaka al-sinata awliyaihi anid du'a. Delalah ya ora kepengin donga. Yes pokoknya delalah, dan ini nak terus ditukokno tiket, disewakno hotel, disangoni 10 juta. Jebule pandemi cek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai sak iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Sing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan enggak mau. Jadi bar donga Senin paling Selasa didelok perkembangan.
Ternyata jawabannya Covid masih apa meningkat. Jadi artinya ngeten lho. Misalnya ditakdir kiai-kiai kon donga nggih monggo barokah donga iku butuh pangeran. Syahidun li biftikori cara istilah Said Abdul Al-Haddad. Tapi ra dijali donga ya alhamdulillah ora mandine ra ketara kal witra wa hadza taraka qiyamal lail. Dan itu artinya delok wong turu terus mangkel. Wong kok turu kiai ora tau tahajud, ora tau witir. Tenak sampean maca usul fikih. Makanya kalau seneng bahasa usul fikih, marisi Bazubir. Kalau nggih pengagum usul fikih. Niku macane ora ngono. Hadza tarokal ma'asiya, taroka delok dangdut, taroka delok ning bar, hadza taroka gosip, taroka ghibah, taroka gawe hoax. Mulane kula sering cerita, muga-muga malaikat maca usul fikih. Dadi nek ana wong turu iki hadza tarokal ma'asiya kullaha. Lah tapi nek sing maca wong toreka, wong mursyid, hadza tarokat tahajud, wa tarokal wirda, wa tarokal ahzaba, wa tarokal dalailal khairat. Makanya di usul fikih itu ada perdebatan, mubah itu ada ndak? Banyak ulama yang berpendapat mubah itu enggak ada. Karena tarkul haram itu wajib dan fi'lul mubah berarti tarkul haram. Masyhur itu di perdebatan usul fikih itu, itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Tidak ada sesuatu yang mubah saat dilakukan kecuali meninggalkan keharaman. Orang diam berarti tidak membunuh, orang tidak ngomong berarti tidak ngerasani orang lain. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Meskipun nanti juga punya akibat, wae blojo sing lanang turu, tarkul wajib. Wa tarkul wajib haram. Berarti fanaumu ya haram. Tapi apapun itu kan terus jadi pinter kita. Mulane kula anggere nglepas jenazah teng tangga-tangga kula wonge pegawene turu delok TV nggih. Nggih niki bojone jenengan seneng delok TV. Ya ana sing mati pas delok TV. Sangkep mawon sae timbang delok dangdutan. Bojone terus seneng nggih. Ngoten Gus. Ya sing ngono wae makome ngono wis pokoke ngono wae. Nah itu kalau kita ndak ngaji usul fikih ndak bisa. Saya dulu ku ya iskal nak ro Mbah Mun bapak anggere ketemu ya guyon mawon. Ini bareng ngaji usul fikih niku nggih ngerti. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat maksiat. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat yang enggak bener. Kiai-kiai mau guyon ketemu kancane gejlok-gejlokan. Bagas zaman melarate, zaman sekolah ramunggah, semacam-macam lah ono sing mardut, ono mesti dadi kiai itu teng daerah-daerah Salatiga tak cerita lho kowe dhisik sekolah atau munggah kok dadi kiai. Wah, teng mriki mayoritas non muslim. Kula ngene iki kepinteran. Niku riyen saking kakuatine pengurus wong tuane disurati. Saiki dadi kiai gede. Tom menang ya. Lho kowe wong tuamu disurati kok tenang ae. Tenang Gus, Bapak gak bisa baca. Dadi kok terus saya sudah dadi kiai. Niku nak ketemu wis guyon ya. Nah, tapi ketika seseorang ini guyon, cara usul fikih itu disebut hadza tarokal ma'asiyah. Makanya Dewi Mbah Mun, wong iku kudu delok wasiate Nabi Ibrahim. Itu wasiat yang ketiga, waladzatun fi ghairi muharramin. Orang harus menikmati sesuatu yang asik asal tidak haram. Makanya Mbah Mun anu santri tirakat itu ora tirakat, sementing gak maksiat. Jadi santri-santri, aduh maksiat Mbah, tapi tirakat lah Mbah, tapi oleh maksiat. Ternyata ndak maksiat itu berat. Dan carane nglalekno nggih wau. Ana dangdutan kan delok ora. Barokah turu tangi wis dangdutane bar. Terus kula suwun niki kula nggih boten wani guru jenengan wong kula niki kalah sepuh niki cerita monggo lah. Baca salah lagi baca. Jika nanti kualitas Quran kados kulu wasyrobu seorang Rasulullah mau disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lho sampean kiai disifati ngono isin. Pak Yai iku penggaweane mangan kadang-kadang ning pasar wisen. Nah, ini seorang mursalin, orang yang terhormat. Quran kadang nyifati mursalin itu siapa? Orang-orang sing yakuluna ta'ama wa yamsuna. Itu kan kalau kita tidak baca pasti tidak tahu kualitas itu. Tapi kalau kita baca itu sebagai kiat nafyur rububiyah wa isbatul nafyul uluhiyah wa isbatul ubudiyah. Bahwa Pak, ini rasul-rasul ini setelah tragedi Isa dituhankan. Maka salah satu melawan itu adalah kalau dahar di depan umum, kalau ke pasar ya di depan umum. Dengan demikian ada nafyur rububiyah. Nah tapi kalau kita baca itu terus ngerti, wah ayat ini luar biasa. Sehingga para kiai yang ketok dahar di depan umum, ketok guyon, ini luar biasa. Karena barokahnya itu terus masyarakat berani takok, berani komunikasi.
Riyen Nabi itu kalau menghilangkan haibahnya, nanti wong takok itu urusan ranjang. Masyhur itu kan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi ila Rasulillah. Terus cerita, ya Rasulullah inna Rifa'ah tolakoni fabatta tolaki. Terus saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Pokoknya kata ahli hadis di nama itu namanya Zabir bukan Zubair. Terus gimana? Aturidina antarji ila Rifa'ah? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Abdurrahman bin Zabir wa inna ma ma'hu mislahid batis saub. Barang itu kiwir-kiwir. Iku yo wani. Maksud iki cerita. Dadi baru kayak kiai rada uraan ngono, ya wong wani takok. Mulane kula riyen akrab kalian Mbak Nafen iki penting merokokan. Kowe aja nyalahno aku rokok lho, Hak. Justru nek rokok iku haram sing salah kowe ora aku. Kula kan bener rokok. Lah kok saged, Mbah? Lah iya nek haram ya dobong haram kok dibarno. Aku cek eling kok. Kowe iku darani rokok haram kok gak rokok. Mergo nak rokok iku haram ya diobong. Lah aku menangi ahli ini. Niki wonten Mbah Muat seksine Mbah Muat dawuh nak haram ya dikurangi. Nak kira rokok berarti jumlah rokok 10 tetap 10. Tapi nak mbok rokok kan dikurang. Berarti sing rokok ngurangi haram. Jadi umpama rokok itu haram lah, itu bener sing rokok jar. Aduh. Lho niku ki barokah gara-gara kiai sing rada saenake cara zahir, tapi masyarakat bisa komunikasi. Kulo nu sering guyon, barokah guyon kulo sering di ketemu tiyang teng pasar, Gus badhe sowan ra usah. Kowe apa? Takok Gus, anak kula niku metu darah kok ngluwahi ngeten-ngeten. Wis anak mekhet wis pokoke khetno 6 dina tapi 7 dina luwihane iku istikhadah. Ra usah sowan, gak usah wis cukup. Dadi barokah rada-rada uraan itu ya penting. Imam Bukhari itu termasuk ngeritik Imam Malik meskipun tidak seangkatan, termasuk Imam Malik tuh kalau ngendikan ilmu tuh mandi dulu, minyakan, terus tabakhur, pokoknya sangat menghormati ilmu Imam Malik. Tapi resiko dari itu orang sowan tuh rapati wani. Tapi itu juga ditulis min fadhaili Malik karena beliau kalau ngendikan hadis mandi dulu terus pokoknya luar biasa. Itu wali aneh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya bab di kitab Bukhari namanya Kitabul Futya fit Thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Niku sing ditiru Mbah Zubair. Mbah mun nak crita kula, Mbah Ber yo saenake. Wis kowe wis bener saenake. Mbah Ber saenake. Kadang ning dalan dijegat Mbah mengke bakdo kundangan teng niku mampir nggen kula yo. Digawe gampang ya sama Mbah Zubair. Rasulullah itu pernah badhe haji. Di perjalanan piyambake pas goncekno Fadl bin Abbas. Niku Ja'at imro'atun min Khus'am. Lah Fadl jenenge cah nom wong ayu ya delok. Dadi mboten cah matolek tok mulai riyen wis wong ayu delok. Masyhur ambek Nabi terus diwajahi disingkurno lah. Mergo delok imro'atun min Khus'am. Dan itu yang langsung takok, ya Rasulullah, inna faridata wa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron wala istati wa yasbuta ala rakhilah. Afa khujju anhu. Ketika fardu haji sudah datang, bapak kula pun sepuh, mboten saged haji, mun sepuh sangat. Napa saged kula hajikan? Jawab Nabi huji anhu, ya sudah kamu hajikan. Ara'aiti law kana ala abiki denun faqadaitihi. Andai kan bapak kamu punya utang ke kamu sahur, apakah itu cukup? Cukup ya Rasulullah, ya seperti itu. Fadenu wa ahaqqu bil qada. Barokahnya itu terus ada haji makdub. Intinya Imam Bukhari kata sare-sare itu rodok nyindir Imam Malik. Ngapain takoke kok sowan bareng. Nabi ku ditakoki wong ya pas ning dalan. Jadi monggo mawon sing khusuk nggih monggo ben ilmu iku wibawa. Nak sing boten khusuk nggih monggo pancen sedurunge ora khusuk. Lah sing khusuk nggih monggo nak menawa ben rapati ana wong takok dadi ra perlu mutolaah meneh. Dadi kadang-kadang mboten sing bener. Kalau di kanca khusuk tak kenapa khusuk? Wah, nak kula ning dalan mung takok ilmu ku ora cukup Gus. Niki buatan nyindir cerita. Tapi intinya itu semua pilihan itu monggo lah, asal KB itu demi tarbiyati umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari punya bab Kitabul Futya fit Thoriq. Karena tadi imro'atun min Khus'am takok Nabi, Yunus pas Nabi itu dicegat. Pas tindakan itu dicegat. Ya Rasulullah, mergo dekne ku nangis. Waduh, Kanjeng Nabi haji koyo ngono nyenengno kok bapakku ora melok. Parani Nabi pas perjalanan haji. Sakjane bapak kula nggih kepengin haji, tapi niki pun sepuh la isbutu ala rakhilah. Mboten sowan. Nah, kula bolak-balik teng bis ditakoki hukum, teng pasar pandangan ditakoki, kadang dolanan mbek anak kula ditakoki. Lah kula sebagian ngoten-ngoten niku wis sing wibawa nggih monggo,
Karena ilmu itu juga harus dijaga. Dan kalau Imam Malik ini, wah stop tenan Imam Malik ini, wah nak ngendikan ilmu waduh stop kok Imam Malik. Kalau nggih setuju ngoten. Kadang wong yang ngelamak tenan ya, ketemu kiai ning dalan, "Ih kok ning nggonku lho." Waduh. Tapi nak ceritane Mbah Mun Mbah Zubair niku biasa, ya ora tersinggung. Jadi kiai nggih macam-macam. Lah ini barokahnya baca ini kalau cerita, barokahnya baca kita bisa maklumi kiai yang pakai madzahirul jalal. Karena Allah piyambak kadang dengan madzahirul jalal semua enggak ada yang berani. Tapi kadang Allah piyambak dengan madzahirul jamal sehingga semua orang berani. Pengiran dibantah nggih biasa. Gara-gara pakai madzahirul jamal. Jadi ketika Allah pakai madzahirul jamal itu banyak yang berani bantah. Masyhur tuh malaikat juga bantah. Atas alufia mayusitu fiha wasfikut dima. Nabi Ibrahim dia nanti bantah pengiran, tapi bantah saya karena madzahirul jamal. Manja, cara Jawa manja. Israel ketika datang ke Ibrahim, saya disuruh mencabut nyawa jenengan. Keliru kowe. Aku diutus pengiran tenan, takokno pengiran. Aro'aita habiban yumitu habibah. Aku kekasih pengiran kok dipateni iki model apa? Mosok orang yang gak keliru. Ya bantah. Karena pas itu yang muncul madzahirul jamal ini cara teori tasawuf. Ya wow bener Mbah Muat baru kayak moco. Kula piyambak ya ora pati roh tapi soalnya moco. Akhirnya Israel matur, "Ya Allah ini logikanya gini. Aro'aita habiban yumitu habibah." Jawab Allah nggih santai. Pengiran ya pol pinter. Ibrahim kandhani. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus akhirnya malaikat ngeten jare pengiran ngeten. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Naam faidan, yes, oke, nang ngono. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi barokahnya baca. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu ya detakok nggih wani. Masyhur Nabi Musa nak dijazai pangeran niku nggih protes. Amalan napa Gusti paling top? Qul la ilaha illallah. Maksud kula sing khusus wah ger wong gak saged. Yo bantah. Isra Mi'raj itu barokah madzahirul jamal. Nabi Musa ya wani. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mergo yang muncul madzahirul jamal. Tapi nanti di mahsyar itu Allah pakai madzahirul jalal. Wis wong rawani kabeh. Sampai nabi kabeh sing kekasih kon mikir wong liya ora gelem. Nafsi. Nah, Rasulullah juga kadang pakai madzahirul jamal. Ya sesuai kelasnya ya karena nabi makhluk nggih, pakai kelas makhluknya. Sahabat iki wani gojlok nabi. Nggih kadang-kadang nggih Nabi nggih dibodohi. Masyhur jenenge Nuaiman senengane nek ana pedagang keliling njaluk. Ini Rasulullah sing ngersakno dahar bareng-bareng. Nabi nyongkone nggih ditraktir. Bareng bar. Lah niki sing bayar sapa? Nggih jenengan. Jadi dulu sahabat nggih masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu sering ngakali Nabi. Teng dalem Assalamualaikum mboten dijawab. Padahal piyambake teng pinggir pintu. Bareng Nabi mun kondur karena sudah salam 3 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lu ke mau ning omah teng omah. Lah kenapa ora mbok jawabi? Tak jawabi jangan salam pisan. Lah nek tak jawabi ping 3. Padahal artinya untung ping 3 timbang tok salame jenengan ping pisan. Nabi lho iki sayyidul awalin wal akhirin. Dadi dekne ning pinggir pintu jawab Waalaikumsalam lon Nabi. Akhirnya dia ya Allah matur nuwun Nabi telah salam saya 3 kali. Pas itu pakai madzahirul jamal. Tapi ketika Nabi pakai madzahirul jalal, ya sesuai kelasnya tadi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayra, semuanya diam. Seakan-akan di kepalanya ada burung saking rawani ndelok Kanjeng Nabi. Makanya ada sahabat ditakoki, "Kaifa wajhu Rasulillah?" Niku nangis. Sebagian sahabat ditanya, "Kenapa? Saya itu kumpul Nabi puluhan tahun, tapi saya tidak pernah melihat, enggak berani melihat wajahnya Nabi. Maka saya maaf kalau tidak bisa nyifati wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking delalah nasibnya sahabat ini pas ketemu Nabi itu auranya madzahirul jalal terus, keagungan terus. Jadi macam-macam monggo mawon nah sekarang alumni Matolek ngiyai gaya madzahirul jamal nggih monggo sing radi-radi uraan niku. Nak sing radi-radi khusyuk nggih pakai madzahirul jalal, nak sing ra jelas ya kombinasi nggih monggo. Kuwadang ya khusyuk mergo pertanyaane angel ben wong rawani takok. Nah kita pertanyaannya gampang ya sing longgar. Bendarane pinter mergo iso jawab. Itu banyak-banyak pilihan karena barokah napa? Maca nggih ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.